Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channel Multiguna Kanci. Kali ini Multiguna Kanci akan memberikan beberapa informasi mengenai tempat wisata yang ada di kota Cirebon yang rekomendasi dan ramai dikunjungi sekarang. Namun sebelum itu, kita kenali sedikit kota tersebut. Cirebon merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Untuk itu Multiguna Kanci akan membantu perjalanan liburan Anda di kota Cirebon, dengan memberikan tempat yang rekomendasi beberapa tempat wisata yang ingin Anda kunjungi. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan menekan tombol like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Multiguna Kanci. Cirebon pada awalnya berasal dari kata Sarumban dan kemudian ditemukan oleh Ki Gedeng Tapa sebagai sebuah dukuh kecil yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa bernama Caruban yang berarti bersatu padu. Karena di sana dahulu banyak para pendatang yang bercampur mulai dari Sunda, Jawa, Tionghoa, dan Arab. Maka dari itu Cirebon juga dikenal sebagai kota udang, kota petis, dan kota wali. Jika selama ini Cirebon terkenal akan wisata yang bernuansa religi dan juga sejarah, tapi jangan salah, ternyata Cirebon juga memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Bukan hanya itu saja, wisata kulinernya pun sangat menarik untuk dijelajahi dan diicip satu persatu karena aneka menu dan jajanan khasnya yang menggugah selera. Taman Sari Goa Sunyaragi. Lokasi: Sunyaragi, Kesambi, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Goa Sunyaragi atau yang disebut juga sebagai Taman Sari Goa Sunyaragi, adalah sebuah tempat pertapaan sekaligus tempat pelatihan tentara Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Selain terkenal dengan banyaknya mitos yang menyelimuti taman ini juga memiliki nilai seni yang sangat indah dan sangat pas dijadikan sebagai tempat untuk berfoto. Keraton Kasepuhan Cirebon. Bukan hanya sekedar bangunan biasa, Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi saksi sejarah awal mulai terbentuknya Cirebon, serta perkembangan sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa sebuah peradaban yang maju, sangat dipengaruhi juga oleh kesadaran masyarakatnya terhadap nilai sebuah sejarah. Oleh karena itu, Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi media yang mampu mengenalkan, serta menyadarkan masyarakat tentang bukti dan pentingnya sebuah sejarah. Fakta saat ini menunjukkan bahwa destinasi wisata sejarah menjadi tren yang positif di kalangan anak muda, atau sering juga disebut generasi milenial. Meskipun destinasi wisata alam masih mendominasi, namun setidaknya dengan pesatnya perkembangan informasi di internet mampu menggugah rasa ingin tahu generasi muda akan bukti-bukti sejarah yang ada di Indonesia. Maka, Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi salah satu tempat wisata Cirebon yang wajib dikunjungi. Soal eksis di media sosial, latar keraton mampu menyajikan nilai artistik loh. Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Sekitar 77 tahun setelah dibangunnya Keraton Pakungwati, maka dilakukan perluasan kawasan tersebut dengan dibangunnya Keraton Kasepuhan pada tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana. Adapun Keraton Pakungwati sendiri dibangun pada tahun 1452. Karena Keraton Kasepuhan Cirebon dibangun setelahnya, maka Keraton Pakungwati menyandang predikat sebagai keraton tertua di Cirebon. Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon tidak bisa lepas dari sejarah Sunan Gunung Jati. Sebagaimana diketahui, beliau merupakan salah satu bagian dari Wali Songo. Selain itu, nama Keraton Pakungwati diambil dari nama anak Pangeran Cakrabuana yang bernama Ratu Dewi Pakungwati, sekaligus istri dari Sunan Gunung Jati.
Dengan demikian, Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah penyebaran agama Islam, khususnya di daerah Jawa Barat, sekaligus sebagai cikal bakal terbentuknya Cirebon. Sejarah penamaan Cirebon. Sejarah penamaan Cirebon diambil dari sebuah nama desa tempat tinggalnya dua anak dari Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Walang Sungsang, atau disebut juga Pangeran Cakrabuana, Nyai Larasantang. Keduanya tinggal di daerah tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang guru yang bernama Syekh Nurul Jati. Saat itu, desa Caruban masuk ke dalam kawasan yang bernama Tegal Alang-Alang. Harus disadari bersama bahwa konsep bangunan yang ada saat ini sangat jarang sekali memiliki nilai filosofis, baik dari tata letak, bentuk bangunan, maupun arsitekturnya, jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada pada zaman dahulu. Bangunan-bangunan zaman dahulu syarat dengan nilai filosofis, terkandung makna yang mendalam yang tersaji dalam bentuk bangunan. Seperti halnya Keraton Kasepuhan Cirebon. Lokasi Keraton Kasepuhan Cirebon, bahkan semua keraton yang ada di Cirebon menghadap ke arah utara. Adapun dari sisi arsitekturnya, Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki konsep akulturasi budaya, yaitu Jawa, Tiongkok, Eropa. Selain itu, di area luar Keraton Kasepuhan Cirebon juga ada alun-alun Keraton Kasepuhan yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Revitalisasi alun-alun yang kini diberi nama Alun-Alun Sangkalabuana itu dimulai pertengahan 2021 berpenampilan baru. Dan juga Masjid Agung Kasepuhan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau cukup disebut Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1498 oleh Wali Sanga atas prakarsa Sunan Gunung Jati. Pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga dengan arsitek Raden Sepat, dari Majapahit bersama dengan 200 orang pembantunya dari Demak. Masjid ini dinamai Sang Cipta Rasa karena merupakan pengejawantahan dari rasa dan kepercayaan. Sementara penduduk Cirebon pada masa itu menamainya Masjid Pakungwati karena terletak dalam komplek Keraton Pakungwati. Sekarang masjid ini terletak di depan Keraton Kasepuhan. Menurut cerita rakyat, pembangunan masjid ini hanya dalam tempo 1 malam, pada dini hari keesokan harinya telah dipergunakan untuk salat subuh. Masjid yang memiliki saka tatal, suatu tiang yang terdiri atas susunan potongan kayu, tatal, yang diikat satu sama lain. Masjid bersejarah yang dibangun oleh para wali di masa Sunan Gunung Jati ini berdiri di luar komplek Keraton Kasepuhan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini merupakan masjid tertua di kota Cirebon. Di beranda samping kanan utara masjid, terdapat sumur Zam-Zam atau banyu cis Sang Cipta Rasa yang ramai dikunjungi orang, terutama pada bulan Ramadan. Sumur yang terdiri dari 2 kolam ini juga dapat digunakan untuk menguji kejujuran seseorang. Layaknya sebuah masjid kerajaan, di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini juga disediakan tempat sholat khusus bagi keluarga kerajaan atau maksurah berupa area yang dipagar dengan pagar kayu berukir. Ada 2 maksurah di dalam masjid ini, satu maksurah di saf paling depan sebelah kanan mihrab dan mimbar diperuntukkan bagi sultan dan keluarga Keraton Kasepuhan. Serta satu maksurah di saf paling belakang di samping kiri pintu utama diperuntukkan bagi sultan dan keluarga Keraton Kanoman. Dan tidak jauh dari Keraton Kasepuhan atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kurang lebih 500 meter, Anda akan tiba di area Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badridin atau Pangeran Kertawijaya, yang bergelar Sultan Anom pertama pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem, diantaranya melaksanakan tradisi Grebek Syawal, seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur, Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Hal yang menarik dari keraton di Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak cuma di keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon. Dan yang tidak kalah penting dari keraton di Cirebon adalah keraton selalu menghadap ke utara. Dan di halamannya ada patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi. Di depan keraton selalu ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Di sebelah timur keraton selalu ada masjid.
Di samping Keraton Kanoman, Anda juga bisa langsung menemukan pasar tradisional. Pasar Kanoman Cirebon merupakan tempat berburu oleh-oleh murah. Berdasarkan penelusuran Google Maps, pasar tradisional Kanoman Cirebon ini terletak di Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Pasar Kanoman Cirebon ini bisa menjadi andalan para wisatawan untuk berburu berbagai macam oleh-oleh murah. Pasar Kanoman Cirebon termasuk kawasan pecinan. Di Pasar Kanoman Cirebon ini, ada dua tempat yang bisa dijadikan tujuan berbelanja. Pertama pasar tradisional, dan kedua, deretan toko di sepanjang Jalan Pecinan. Belusukan di pasar tradisional Kanoman Cirebon ini menjadi keasikan tersendiri dalam berburu oleh-oleh. Banyak hal tersedia di sini, makanan, gerabah, juga bahan makanan seperti di pasar tradisional lainnya. Kita juga bisa santai, sambil makan bersama keluarga, ada empal gentong, sega jamblang, tahu gejrot dan juga ada soto babat. Dari pasar tradisional Kanoman ini, kita juga bisa berwisata lagi. Kurang lebih 1 km dari pasar Kanoman, Anda akan sampai di tempat Waterland Ade Irma Suryani. Waterland Ade Irma Suryani merupakan sebuah tempat wisata rekreasi keluarga berupa permainan air yang dilengkapi fasilitas menarik yang berada di Cirebon. Sebelum berganti nama menjadi Waterland Ade Irma Suryani, tempat wisata ini awalnya bernama Taman Traffic Cirebon. Kemudian pada tahun 1966, tempat ini berganti nama yaitu Taman Ade Irma Suryani Nasution. Namun, sehubungan dengan tempatnya yang kurang menarik, akhirnya tempat wisata ini menjadi sepi, sehingga daya tarik pengunjung berkurang. Hingga akhirnya manajemen tempat wisata ini membuat terobosan baru dengan mengubah taman menjadi waterboom, serta kawasan pasir putih layaknya pulau. Lalu pada tanggal 1 Juli tahun 2015, wisata Waterland yang berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 3 hektar ini, resmi dibuka yang disambut meriah oleh para pengunjung yang ingin datang. Wahana air yang disediakan di sini cukup lengkap, seperti ember tumpah, kolam arus, seluncuran besar, dan air mancur. Kolam renang yang tersedia memiliki kedalaman 1,5 meter. Anda juga bisa santai dengan keluarga, sambil menikmati suasana pesisir laut di kapal Cheng Ho. Suasana laut dan dermaga di Cirebon Waterland Ade Irma Suryani sangat kental. Maka dari itu, restoran yang didirikan pun dibuat seunik mungkin sesuai dengan tema. Pengunjung akan merasakan sensasi makan di atas kapal raksasa yang berasal dari nama pelaut China, yaitu Kapten Cheng Ho. Bahkan, staf restoran pun berdandan layaknya nahkoda dan awak kapal. Rumah apung. Bagi pengunjung yang berasal dari luar kota, tak perlu merasa cemas dalam mencari penginapan. Di Cirebon Waterland Ade Irma Suryani, tersedia penginapan berkonsep rumah apung. Disebut demikian karena letaknya yang berdiri kokoh di atas laut. Untuk mencapai penginapan, pengunjung harus melewati dermaga panjang yang indah dan sangat cocok untuk dijadikan spot berfoto. Dan kita lanjutkan ke makam Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati, merupakan satu dari 9 makam para wali, atau disebut juga Wali Songo yang sering dijadikan sebagai wisata religi, atau tempat untuk berziarah, sekaligus sebagai jejak sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, dan menjadi salah satu tempat ziarah yang paling sering dikunjungi di Jawa Barat. Kunjungan ke makam Sunan Gunung Jati bukan hanya didominasi oleh warga lokal, atau orang Jawa Barat saja, namun dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, mereka yang datang bukan hanya dari kalangan umat Islam saja, tidak sedikit dari mereka yang beragama Buddha, dan Konghucu datang berziarah ke makam tersebut. Tentu saja terdapat alasan kuat kenapa bisa seperti itu, salah satu alasannya karena di kawasan makam Sunan Gunung Jati, terdapat makam istrinya yang bernama Putri Ong Tien Nio, yang berasal dari keturunan Cina, tepatnya keturunan Kaisar Dinasti Ming. Jarak makam Sunan Gunung Jati dari alun-alun kota Madya Cirebon sekitar 4 km, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Perlu diketahui bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari keturunan Syarif Abdullah Umdatuddin, dan Nyai Rara Santang. Rara Santang sendiri adalah putri dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir antara tahun-tahun 1448 sampai tahun 1450 Masehi, dan nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah.
Makam Sunan Gunung Jati terletak di area pemakaman yang paling tinggi, atau biasa disebut dengan Lawang Sanga. Untuk menuju lokasi utama makam Sunan Gunung Jati terdapat akses berupa tangga, dan melalui beberapa pintu utama yang berjumlah 9 pintu. Adapun nama 9 pintu utama yang ada di kawasan makam Sunan Gunung Jati, adalah sebagai berikut. Pertama, pintu Pasujudan. Kedua, pintu Gapura. Ketiga, pintu Krapyak. Keempat, pintu Ratnakomala. Kelima, pintu Jinem. Keenam, pintu Rararok. Ketujuh, pintu Kaca. Kedelapan, pintu Bacem, dan kesembilan, pintu Teratai. Dan biasanya para peziarah hanya sampai ke pintu 5. Setelah kita berkeliling wisata religi, Cirebon juga mempunyai keindahan laut dan alam yang menarik. Yuk, kita lanjutkan, wisata di Pantai Kejawanan Cirebon. Salah satu pantai favorit masyarakat Cirebon, berada tidak jauh dari pusat kota, seringkali menjadi tujuan untuk menghabiskan sore bagi warga setempat. Karena pemandangannya yang begitu memukau saat sore hari. Tak hanya itu, di pagi hingga siang pun wisatawan memadati pantai dengan berbagai aktivitas. Cirebon memiliki pantai eksotis dengan pasir hitamnya, yaitu Pantai Kejawanan. Menawarkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu luangnya, di mana pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dan luas, ombaknya pun tidak terlalu tinggi bergulung-gulung. Oleh karenanya, tak jarang wisatawan bermain di bibir pantai bahkan hingga jauh ke arah lautan. Ada yang bermain bola, berkejar-kejaran, berjalan santai, atau bermain pasir, semua tampak ceria menikmati pantai, dan karena berpasir hitam, pantai di sini pun lebih padat sehingga nyaman untuk bermain. Terdapat area berbatu yang menjorok ke laut, wisatawan biasanya datang ke sini untuk berfoto atau untuk memancing. Pemandangan semakin indah karena di tepian pantai terdapat perahu nelayan terparkir rapi, perahu kayu berwarna-warni yang menambah warna indah di tepi pantai. Pantai Kejawanan memiliki satu keunggulan yang membuatnya menjadi primadona, yaitu pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau. Waktu terbaik wisatawan mengunjungi objek wisata ini adalah di sore hari. Di sini, wisatawan dapat menanti terbenamnya matahari dengan berbagai aktivitas. Wisatawan bisa dapat berfoto dengan membuat sunset di tepi pantai. Bahkan, bisa juga berpose dengan memainkan bayangan matahari di latar belakang. Pemandangan tampak sempurna jika wisatawan datang saat cuaca cerah. Seiring langit menjadi gelap, wisatawan mulai meninggalkan pantai dengan hati senang dan pikiran lebih fresh. Di tepian pantai, berjajar rapi perahu-perahu kayu milik nelayan, dan perahu inilah yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut. Tak hanya itu, perahu ini juga melayani wisatawan yang ingin menjelajah lautan. Wisatawan akan diajak berkeliling hingga sekitar 1 km dari pantai. Sejauh mata memandang, hanya lautan dengan air yang jernih, ditambah lagi langit yang bayangannya terpantul di permukaan air laut, sungguh indah dan menjadi pemandangan menenangkan tersendiri bagi wisatawan. Untuk harga tidak perlu tawar-menawar, karena harga yang dipatok sudah sangat terjangkau. Yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 per orang dalam satu kali jalan. Dengan harga tersebut, wisatawan sudah dapat menikmati indahnya lautan Pantai Kejawanan. Dan sekarang kita lanjut ke Kampung Sabin. Kampung Sabin, masyarakat Cirebon pastinya sudah tidak asing lagi dengan tempat yang satu ini. Objek wisata Kampung Sabin ternyata sudah populer di platform sosmed, sehingga membuat banyak orang penasaran dan ingin mengunjungi tempat ini. Destinasi wisata terletak di Desa Sindang Jawa, Kabupaten Cirebon, tentunya bisa menjadi alternatif tujuan wisatawan. Keindahan alam serta suasana yang sangat identik dengan Pulau Dewata. Karena tempat ini mengusung konsep Ubud, nantinya para wisatawan bisa menikmati ataupun merasakan pengalaman makan di tengah sawah layaknya di Ubud. Nuansa Ubud kian terasa, dengan beragam pernak-pernik dari mulai gapura, payung, dan umbul-umbul. Bahkan untuk ornamen gapura Kampung Sabin, sengaja didatangkan langsung dari Bali. Agar suasananya semakin menyerupai mata para pengunjung, nantinya akan dimanjakan dengan pemandangan alam sekitarnya yang indah.
dan membuat tempat banyak sekali tempat dengan spot foto yang keren dan kekinian. Apalagi kita bisa bersantai dan sambil menikmati hamparan padi yang cukup luas, serta Gunung Ciremai yang berdiri gagah menghiasi keindahan alam di tempat ini. Soal kuliner, tentu Anda bisa menikmati berbagai kuliner yang disediakan tempat ini, salah satunya tersedia aneka menu yang bersifat tematik. Selain itu Kampung Sabin menyuguhkan beragam tema, sehingga setiap harinya akan memberikan sensasi yang berbeda. Kini Kampung Sabin menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan warga Cirebon, menilik kata dari Sabin sendiri yang berarti sawah, dalam bahasa Cirebon. Area yang merupakan persawahan disulap menjadi tempat yang estetik. Hal ini pun tidak terlepas dari peran dan kerjasama dengan petani setempat untuk bisa mengonsep Kampung Sabin. Setelah kita sudah bermain di sawah, dan bagi Anda yang sedang galau, di Cirebon juga ada tempat untuk yang sedang galau. Cirebon tidak hanya menyuguhkan wisata kuliner, belanja dan sejarah. Ada juga wisata alam dan spot foto yang sangat cantik, salah satunya Bukit Cinta Anti Galau atau Talaga Langit, yang dibangun oleh salah seorang YouTuber kondang asal Cirebon, yaitu Kang Ustadz Ujang Bustomi. Wisata Bukit Cinta Anti Galau atau Talaga Langit, berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Lokasinya tak jauh dari Padepokan Anti Galau milik Kang Ujang Bustomi. Padepokan yang digunakan sebagai tempat belajar para santri dan praktik pengobatan, yang dilakukan langsung bareng Kang Ujang Bustomi. Bukit Cinta Anti Galau menyuguhkan pemandangan yang sangat menarik, dan wisatawan bisa melihat keindahan Danau Setupatok, objek wisata yang diburu para pencinta senja. Tak hanya menikmati keindahan danau dan senja, Bukit Cinta Anti Galau juga bisa menjadi tempat untuk menikmati city light atau gemerlapnya lampu kota dari ketinggian. Bagi Anda yang hobi ngopi, Cirebon juga menawarkan kedai kopi dengan tema yang unik, yaitu, ngopi di kebun mangga. Yuk kita lanjutkan wisatanya. Kopi Gincu, yang bertempat di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Lokasi kedai kopi itu, memang dikenal sebagai kawasan penghasil mangga jenis Gedong Gincu. Namun, salah satu pemilik lahan perkebunan bernama Hendrik Nurwanto punya ide unik untuk mengembangkan potensi lahannya. Kecamatan Sedong terkenal dengan kebun mangga Gedong Gincu. Untuk itu, Kecamatan Sedong memanfaatkan perkebunan Gedong Gincu sebagai potensi wisata, salah satunya adalah dengan mengembangkan kafe kopi Gincu. Kafe kopi Gincu ini adalah terobosan baru para kaum milenial, untuk mengembangkan wisatanya. Kafe ini memberikan sensasi berbeda dengan kafe lainnya karena menawarkan suasana minum kopi di kawasan perkebunan mangga Gedong Gincu yang asri. Meski belum berapa lama dibuka, hal ini menjadi daya tarik bagi para penikmat kopi dan masyarakat lain. Terima kasih sudah nonton videonya, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, lalu subscribe, juga bunyikan loncengnya.